sebenarnya kita kan peserta yang komplain itu kita nggak tahu nih, kan dia nggak tahu bahwa yoga ini adalah bagian mutu layanan Vaskes. Jadi peserta itu tahunya hanya BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita di aplikasi, biasanya kita bisa eskalasikan nih ke bagian apa. Tapi kalau misalnya pengaduannya via tatap muka yang langsung di rumah sakit, kita bisa konfirmasi. Nanti misalnya dia udah bayar nih tunggakannya di membayar tunggakan iuran, tapi belum aktif, kita konfirmasi nanti ke bagian kepesertaan. Atau nanti dia udah bayar tapi tagihan belum naik, kita konfirmasi ke bagian keuangan. Atau nanti kalau misalnya pelayanan yang nggak dijamin, kita konfirmasi nih ke bagian penjaminan, apakah ini kasusnya dijamin atau tidak. Kita juga saling berkolaborasi lah dengan bagian-bagian lain. Saling bersinergi ya kita Iya. antara bagian ya. Hal-hal atau kendala di rumah sakit bisa tulis-tulis di kolom komentar atau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat kita juga ya. Nanti Iya, kita bahas bisa lagi. follow di KBJKM. Bisa DM ke adminnya ramah kok. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ke P3RS, misalnya bingung, posternya kayak mana sih bentuknya? Ini tolong editor nanti ditampilin ya. Nah, ini contoh dari poster P3RS yang ada di rumah sakit. Tinggal cari aja gambar orang ganteng dan orang cantiknya ya Iya, teman-teman ya. gitu. Yang tulisannya siap membantu. Tinggal dihubungi aja ya Bang Yoga ya. Kita jeda bentar. Ini Abang mau lap dulu. Oh iya. Kok enggak, pertanyaan orang-orang kayak, kok nggak stay di rumah sakit 24 jam kayak orang IGD-GD gitu kan? Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Katanya ini stay nggak Bang Yoga di rumah sakit? Nah, jadi kita itu ada jadwal piketnya nih. Jadi setiap BPJS 1 itu kan ada masing-masing petugas itu ada megang 5 rumah sakit atau 4 rumah sakit. Nah, kita buat piket nih. Misalnya kalau misal kita di Dumai, kita ada piket harian misalnya nih ke rumah sakit Awal Bros hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, kalau misalnya ke rumah sakit Pertamina nanti Selasa dan Kamis. Nah, jadi nggak mungkin dong kita full 1 harian di rumah sakit itu karena kita juga megang beberapa rumah sakit. Makanya kita bersinergi nih tadi dengan teman-teman PIPPRS. Jadi setiap ada pengaduan yang masuk ke kita melalui telepon, pasti kita konfirmasi langsung. Kita minta bantuan PIPPRS untuk konfirmasi ke bagian terkait. Misalnya pasien itu ditolak di pendaftaran karena kasusnya mungkin bukan penjaminan BPJS Kesehatan, nanti kita konfirmasi. Jadi kita saling kolaborasi dengan Tadi kan Bang Yoga ada bilang tentang ini ada jadwal piketnya ya. Berarti kan P3RS ini ada jadwal visit ke rumah sakit gitu kan. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya pada saat visit, mungkin ada apa namanya, peserta mungkin yang langsung direct mengadu gitu kan. Pokoknya yang Bukan paling berkesan deh ya yang berkesan gitu. selama Jadi ini. dia bukan biasa kan pengaduannya lewat ini online gitu, lewat Iya, WA kayak atau gitu kan. Ini aplikasi yang gitu. kayak langsung gitu ketika visit itu dia langsung mengadu gitu, ada nggak sih Bang Yoga? Nah, jadi kita itu kalau dari kami di cabang Dumai ini, kalau ke rumah sakit itu biasanya ada time-time-nya. Jadi kalau misalnya pagi, dari jam berapa, dari jam 9 itu sampai jam setengah 1 gitu, standby. Misalnya di awal bros nanti karena kan kita ada target customer visit peserta JKN juga, baik peserta rawat jalan atau rawat inap. Nah, setelah ada selesai targetnya, misalnya kita 5 pasien kita kunjungi, kita standby di pendaftaran atau nanti di bagian tertentu di rumah sakit. Kita pasti standby. Kalau misalnya kita selesai dari customer visit, kita standby di rumah sakit. Jadi ketika standby itu, jadi kalau misalnya ada pasien yang komplain bisa langsung kita tangani. Misalnya nih, pasien komplain kenapa kasus kasus kecelakaan tidak kita jamin. Sering juga tuh kalau kita di rumah sakit pasien itu kecelakaan tapi nggak kita jamin. Karena kan kalau misalnya sesuai dengan Permenkeu, peraturannya Kementerian Keuangan itu kan kita sebagai penjaminan kedua. Jadi kira-kira ada nggak yang paling berkesan dan sampai sekarang masih teringat mungkin di lubuk hati atau pikiran Bang Yoga selama ini menjadi staf di situ? Nah, mungkin kalau misalnya yang paling berkesan itu kita lihat karena di rumah sakit itu nggak hanya pasien yang bisa jalan sendiri.
pasien itu banyak juga yang bisa pakai kursi roda. Mungkin kalau pasti pakai kursi roda masih bisa lah ya, kita nggak terlalu kasihan. Tapi yang lebih kasihan lagi dengan pasien-pasien yang stroke, yang dibawa ke rumah sakit pakai berangkar. Itu kan kita Oh, sekarang harus ada validasi fingerprint atau mm, biometrik wajah. Jadi kalau ketika pasien itu berobat dia wajib fingerprint ataupun dia verifikasi wajah dari biometrik. Jadi pasien wajib hadir ke rumah sakit menggunakan berangkar itu. Nah, BPJS Kesehatan kan pasti punya solusi. Jadi mereka nanti diterasikan. Jadi pasien itu hanya satu kali untuk jumpa dokter. Jadi 2 bulan berikutnya pasien itu tinggal ambil obat aja. Berarti memudahkan juga mudah ya. kan ya. Alhamdulillah berarti BPJS sangat fleksibel juga Iya, menyesuaikan dengan menyesuaikan keadaan. kondisi pasien juga ya. Bentar, udah 10 menit. Udah lebih. Lebih ya 14 ya. Kita ke penutup aja ke ini. Apa saja kanal-kanal pengaduan? Jadi kayak disebutin bisa kantor cabang lewat Nah, P3 ini aja, pasien. langsung ini aja. Ada nggak yang mau disampaikan? Nah, itu disampaikan. Jadi yang bagi yang mau infoasi ya, ada nggak, siapa yang mau nanya? Aja. Eh, Ini wah, apa, Kak? hah? Ini apa? Ada nggak yang mau disampaikan untuk penutupan nih kita hari ini? Gitu-gitu ya. Yang disampaikan tentang kanal-kanal pengaduan itu apa aja baik online maupun offline. Udah ini ya. Wah, kita udah berbincang terlalu lama untuk kesempatan kita hari ini. Mungkin Benar. untuk sesi penutupnya ya, Iya. ada nggak yang ingin disampaikan dari Bang Yoga untuk para peserta dan para pendengar pemirsa yang ada setia dari di Knalpot. rumah ini? Mungkin untuk pesan terhadap peserta JKN, jika ada pengaduan atau keluhan di rumah sakit, peserta JKN bisa melapor ke BPJS 1. Nah, karena BPJS 1 itu tidak onsite di rumah sakit, jadi Bapak Ibu bisa lapor ke nomor handphone yang terdaftar di rumah sakit atau yang ada poster di rumah sakit. Online, secara online selain dari Oh, kenapa bisa? kenapa bisa sih? Tapi nggak pernah masuk kami. Selain itu peserta JKN bisa juga melapor melalui kanal online, melalui WA, melalui aplikasi mobile JKN atau melalui kanal Pandawa atau melalui kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Nanti bisa ketemu sama Bang Yoga nggak kalau kita ke kantor cabang Duma ini? Rumah sakit dong. Kalau ke cabang bukan saya berarti jumpanya. Kalau ke rumah sakit baru jumpa BPJS 1. Semoga dari para peserta dan pendengar setia Knalpot ada yang berkesempatan bisa menjumpai Bang Yoga saat Bang Yoga visit di rumah sakit Ya, nanti ya. diberi souvenir mana tahu kan? Iya kan? Atau foto bareng. Jangan sampai jumpa lah ya. Iya, Kalau jumpa kan iya berarti dong. pas Berarti pesertanya ngeluh. Oh iya. Kalau Mungkin jumpa ya, berarti kan pesertanya lagi rumah sakit sakit. ya. Kita maunya kan kita selalu tetap Iya, sehat ya. semoga semua peserta kita jadi sehat semua. Meskipun Anda terjamin dengan BPJS Kesehatan, tapi Tetap tetap kita harus harus menjaga menjaga kesehatan. kesehatan. Oke, mungkin kali ini kesempatan ini kita tutup dulu. Terima kasih kepada para pendengar setia Knalpot. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya dengan bintang tamu yang luar biasa dan dengan tema-tema yang luar biasa selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.